selamat siang. Kami dari SMP Negeri 1 Aikmal kian bersinar. Hari ini akan bincang-bincang ringan tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah diraih selama 78 tahun. Tepatnya hari ini HUT RI yang ke-78. Ya, bagaimana sebagai seorang pendidik, bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan ini? Sebagai seorang pendidik tentunya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif tentunya. Bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang sudah diraih dan bagaimana kita bisa meneruskan supaya kemerdekaan ini tetap. Karena perjuangan itu tidak akan pernah berhenti ya Ibu Guru ya. Iya. Kalau bentuk perjuangannya dulu itu perjuangannya secara fisik, berjuang secara fisik, mental, bahkan mengorbankan materi, jiwa, raga. Tapi sekarang kan beda, berbeda dengan era dulu. Sekarang zaman milenial. Bagaimana seharusnya generasi muda ini menurut pendapat Ibu Guru? Saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa memang saat ini kita tidak lagi berperang menggunakan senjata, berperang secara fisik, tidak seperti itu. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa di samping perjuangan atau pergerakan secara fisik, kekerasan yang dilakukan oleh para penjajah dulu, sekarang juga ada, tapi tidak menggunakan fisik itu sendiri, tapi melalui cara yang berbeda. Seperti apa? Misalnya Ibu Guru, misalkan kemajuan teknologi betul saat sekali. ini yang seringkali jadi momok. Tidak kalah berbahayanya daripada penjajahan yang ini yang dialami oleh para ini dulu ya. Bagaimana kita akan menyikapi kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang begitu canggih. Bagaimana kita menyikapinya, Bu Guru, sebagai seorang pendidik, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap siswa kita? Jadi kalau dibicarakan tentang bagaimana tantangan di saat ini, terutama hal yang paling terlihat itu bagaimana kecanggihan teknologi ini mampu mengubah segalanya. Seperti kita ketahui, dengan jentikan satu jari saja sudah bisa membuka segala sesuatu yang berada menjauh di sana maupun di dekat kita. Sudah bisa membuka dunia hanya dengan satu jari ya. Nah, ini harus diantisipasi dulu, diantisipasi bagaimana supaya kecanggihan ini dapat menjadi positif. Karena kita ketahui sendiri bahwa dampak dari teknologi yang canggih ini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dan ini salah satu penyumbang terbesar dari ketidakselarasannya. Jangan sampai ada ketimpangan sikap tindak tanduk yang dimunculkan oleh generasi betul sekali. Peserta didik pada saat ini. Jadi hal positif apa kira-kira kita sampaikan, yang bisa kita berikan, kita himbau? Hal positif yang harus kita sebagai pendidik bagi anak-anak generasi terus kita ini salah satu hal yang dilakukan yaitu yang pertama, setidaknya kita harus membuat fondasi mereka menjadi kuat. Betul sekali. Fondasi yang mana? Yang pertama, dari segi agama. Karena kita ini adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan, pastinya kan. Dan kita ditakdirkan oleh Allah itu memiliki agama. Kita beragama, misalnya agama Islam. Bagaimana agama Islam ini mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan. Jika baik dilakukan, jika buruk silakan. Nah, ini harus dapat diketahui oleh anak-anak ini sendiri. Betul bangsa ini. Basically-nya agama dulu Bu Guru. Sementara kita tahu sendiri di saat ini sangat tipis sekali perbedaan antara mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu yang menjadi momok juga bagi kita, terutama kaum yang beragama, yang memegang teguh hati ajaran kebaikan. Jadi harus kuat dulu dari segi fondasi agamanya. Kemudian yang kedua, kita harus mengingatkan tentang sejarah sebenarnya.
peserta didik kita, Iya. agar mereka memahami bagaimana pergolakan yang dilakukan Iya, oleh para pahlawan betul. kita itu. Jangan di sampai dalam- kita melupakan sejarah ya, Bu Guru. Betul. Iya. Bagaimana para pahlawan kita ini melawan para penjajah dengan sepenuh jiwa dan raga. Betul, Mereka rela betul sekali. mengorbankan Iya. jiwanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mhm. Iya. Kaitannya dengan pendidikan yang ada sekarang ini. Ada kurikulum baru, Ibu Guru. Iya, betul. Iya. Nah, ini pendidikan di kurikulum baru ini saya rasa memiliki sesuatu yang sangat luar biasa ya. Iya, Sudah iya, kita iya, melihat iya. di pendidikan Iya. kita, di mana di sini murid atau peserta didik kita itu lebih ditekankan pada bagaimana mereka memperkuat karakter. Ah, iya, betul sekali. Pendidikan yang berkarakter ya. Pendidikan yang berkarakter. Mhm. Pada pembelajaran atau kurikulum sebelumnya juga memang ada, tapi Iya. lebih ditekankan ditonjolkan lagi. ya, Iya, iya. ditonjolkan lagi yang profil Pelajar Pancasila. Tentu Bu Guru sudah pernah mendengarkan. Yang 6 itu. Iya, betul. Di P5 Ah, kegiatan kita sudah sering kali dinyanyikan oh oleh iya. anak-anak. Oh iya, betul Ibu Guru. Kita nyanyiin sama-sama yuk. Yuk kita coba yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ah, itu dia, tepat sekali Bu Guru. Iya, betul. Jadi kalau seandainya karakter ini ditekankan iya, iya. atau dijalankan oleh peserta didik kita, saya rasa hal itu juga menjadi sebuah pedoman penting bagi mereka Iya. untuk bisa menghadapi berbagai macam gempuran yang terjadi, baik itu yang positif maupun yang negatif. Iya, Jadi iya. mereka betul bisa sekali. memilih mana yang Mhm, sekiranya mhm, baik untuk mereka terima, mana sekiranya yang tidak baik untuk tidak mereka terima atau ditolak. Iya. Intinya di sini bagaimana siswa kita atau generasi penerus ini bisa memfilter diri, ya, mengambil yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Dan satu hal lagi yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita Mhm. adalah bagaimana mereka bisa menghargai orang lain. Ya, bagaimana bisa menghargai orang lain, bagaimana juga dia mampu menghargai orang tuanya, guru-gurunya. Karena bagaimanapun ilmu itu nomor 2 ya. Iya, setelah iya, akhlak. betul, Nah, betul ini akhlak sekali. ini yang paling utama. Iya. Nah, ini yang harus kita Akhlak dulu baru ilmu, Iya, ya. betul. Akhlak dulu baru ilmu. Hmm. Kita kuatkan pada diri peserta didik kita supaya mereka memiliki akhlak yang baik. Iya. Dengan berakhlak baik tentunya dapat menyikapi hal-hal yang tadi tantangan-tantangan yang sudah kita bicarakan melalui Iya. serangan media, Betul, elektronik, betul, dan lain betul sekali. Iya. Bagaimana bincang-bincang kita kali ini? Mungkin karena waktu yang terbatas ya. Mungkin Akan sampai di kita sini. lanjutkan lagi ke obrolan yang berikutnya. Oh, Saya iya. rasa ini sangat banyak yang Iya. namun Karena waktu ya. Ada ini mungkin dari Ibu Guru. Apa yang baik di iya, sejatinya kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengetahui bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita di dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. ya. Ya, sebagai generasi penerus bangsa kita harus mampu mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya dan mempertahankannya supaya bisa dirasakan oleh generasi penerus bangsa kita yang berikutnya. Iya, baik. Itu dia bincang-bincang ringan kami kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, jika ada yang baik silahkan bisa diterima, Iya. jika pun tidak ada Dihempaskan saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.